Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Sulam ini muallif bi musannif beda. Kalau muallif itu matan, kalau musannif itu syarah. Muallif kitab ini memulai karangan kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tujuannya nomor 1 mengikuti Al-Quran, nomor 2 mengikuti hadis. Mengikuti Al-Quran karena Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu dimulai tartiban, bukan nuzulan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran tartiban adalah Bismillah Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nuzulan ya Iqra. Tapi walaupun memang di Khazinatul Asrar masih ada perbedaan pendapat. Nah sekarang itu yang dari Al-Quran. Jadi muallif mengarang kitab ini memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mengikuti Al-Quran secara tartiban la nuzulan. Sing nomor 2 adalah hadis. Hadis adalah dawuh Kanjeng Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ana sing dawuh atau riwayat lain ajzam. Aqta ajzam podo, yakni podo qalilul barokah. Titik barokah. Jadi apa-apa sing ndak dimulai dengan membaca bismillah, maka apa-apa iku qalilul barokah. Titik barokah. Jadi bismillah ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa kok dikatakan luar biasa? Kan begini. Ada keterangan Allah Ta'ala itu menurunkan banyak kitab. Yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian ada suhuf Nabi Musa, ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Sis. Dan itu ya. Tapi semua kitab yang sifatnya samawi, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, maknanya itu ada dalam Al-Quran. Sedangkan maknanya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Jadi maknanya Al-Quran yang 30 juz itu ada di Fatihah. Sedangkan maknanya Al-Fatihah itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gampangannya membaca Bismillahirrahmanirrahim kan ono dawuhe Nabi Musa. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Ada Musa nanti hanya membaca bismillah sama dengan membaca kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Oh, apa itu? Katanya Nabi Musa, membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah kemudian dikala membaca bismillahirrahmanirrahim itu mencukupi atau sama dengan pahalanya sama dengan membaca Al-Quran satu Al-Quran khatam? Ya tidak. Dalam arti kalau toh memang sekarang kita itu sama sekali sudah tidak bisa untuk membaca Al-Quran, ya sepenting wis Fatihah. Yang pokoknya kita tetap mempunyai kewajiban untuk
belajar membaca Al-Quran. Loh, kalau teman sekarang tidak bisa sama sekali, ya Fatihah. Fatihah masih tidak bisa sama sekali, Bismillah. Ini maksudnya. Sedangkan maknanya Bismillahirrahmanirrahim itu ada di titiknya ba. Ba ini. Jadi titiknya ba ini adalah artinya bikana makana wabiyakunu mayakun. Jadi dengan adanya titik, maksud titik ini adalah Allah. Yang dikehendaki ada, yang tidak dikehendaki ada, ya tidak ada. Itu adalah arti dari bikana makana wabiyakunu mayakun. Dalam keterangan lain, termasuk di i'anah ada dawuh, man arada ayyuhya sa'ada, barang siapa yang menginginkan, dawuhnya Nabi, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka mulailah segala sesuatu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kehebatan Bismillahirrahmanirrahim itu? Kehebatannya Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Di dalam Dairabil Kabir, dalam kitab Dairabil Kabir, di sana diterangkan tentang hikayat atau asal muasalnya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam. Kapan? Di waktu Nabi Adam itu menyesali tentang kesalahan ijtihad beliau. Jadi begini ya. Jadi sebagaimana dikala kita itu membaca buku, yang mana dikala kita membaca buku itu tidak ada pendamping, tidak ada guru, maka di situ kita itu akan dibawa ke sesuatu yang bisa-bisa akan murtad kita itu. Karena di situ ada pencucian otak. Karena begini, dikala kita membaca buku cerita Nabi Adam yang di sana tidak ada pendamping, maka di sana kita akan menemukan cerita bahwa Nabi Adam itu melakukan maksiat. Sedangkan para nabi itu dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dikala kita telah membaca buku itu bahwa Nabi Adam pernah melakukan dosa kepada Allah berupa makan buah khuldi, kemudian menjadi keyakinan, maka itu yang akan menjadikan murtad. Siapa yang pertama kali yang menggulirkan cerita bahwa Nabi Adam itu pernah melakukan dosa yang berupa memakan buah khuldi, itu adalah cerita-cerita Israiliyat namanya. Yang menggulirkan cerita-cerita itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel Yahudi. Makanya kita walaupun hanya membaca buku, utamanya yang berkenaan dengan para nabi, harus ada pendamping. Kenapa kok sekarang akan menjadikan murtad kita apabila meyakini bahwa Nabi Adam pernah melakukan dosa? Nabi Adam itu tidak pernah melakukan dosa. Yang ada berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah itu, Allah dawuh wala taqraba hadhihi syajarah. Adam dan Hawa ojo dekat-dekat nang pohon ini. Allah ini menggunakan hadhihi. Dikala hati nunjuk pohon ini jangan didekati Adam Hawa, kan gitu dawuhnya Allah. Terus Nabi Adam itu mendekati pohon huldi yang ada di sebelahnya. Itu kemudian huldi yang ada di sebelahnya yang ditunjuk Allah itu kemudian dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga Nabi Adam itu tidak dosa. Kenapa? Karena berdasarkan keyakinan Nabi Adam, Allah menunjuk pohon ini. Jadi terdapat beberapa buah khuldi, kan gitu ya. Ada buah khuldi A atau nomor 2 buah khuldi B atau C.
Yang ditunjuk Allah yang nomor satu. Nabi Adam itu ngambil yang ada di sebelahnya. Nah, maka itu adalah kesalahan ijtihad. Yang dimaksud Allah itu adalah semuanya. Lah makanya menurut orang yang muqarrabin, Nabi Adam tetap disalahkan. Tapi bukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena setingkat Nabi, setingkat mujtahid, itu apabila berijtihad itu salah, tetap mendapatkan pahala satu. Salah pun tetap mendapatkan satu. Lah, kalau benar maka dapat pahala dua. Lah, apa yang dilakukan Nabi Adam itu sudah masuk ranah atau wilayahnya yang hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang yang biasa-biasa atau orang-orang yang bagus. Jadi apa yang dikerjakan Nabi Adam itu baik menurut pandangan orang-orang yang baik, jelek menurut pandangan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, sehingga kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa Nabi Adam itu pernah melakukan dosa. Kalau di Aqidatul Awamnya itu jelas bahwa para nabi itu terhindar dari perbuatan dosa. Terus ceritanya atau awalnya, di waktu Nabi Adam itu dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, dari surga ke bumi, lalu kemudian menyesal. Nabi Adam menyesal sehingga bersujud kepada Allah, bertobat, menyesali tentang perbuatan yang kurang baiknya tadi selama 100 tahun. Beliau bertobat, bersujud dahi kita ditaruh ke sujud itu di tempat sujud itu selama 100 tahun. Sampai jangankan air mata, air darah itu sudah tidak keluar. Itu saking dari lamanya Nabi Adam bersujud. Kenapa kok hidup? Lawang Nabi Adam itu selama 100 tahun sujud tok, tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain sudah. Lah, secara zahir itu kan mati. 100 tahun tidak makan, tidak minum. Nah, ya kan secara zahir kan ya. Tapi buktinya Nabi Adam sujud selama 100 tahun ya tidak mati. Terus kemudian contoh lain seperti Sunan Kalijogo yang menjaga tongkat itu, yang disuruh gurunya selama 4 tahun yang tidak mati, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 4 tahun. Terus Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir waktu berguru kepada Nabi Khidir, sama ceritanya dengan Sunan Kalijogo, selama 3 tahun yang tidak mati. Hanya menunggu gurunya sampai datang selama 3 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, yang tidak ngapa-ngapain, beliau hidup. Berarti yang menghidupkan itu bukan nasi. Berarti yang membuat hidup atau yang menghidupkan bene kakanan, bene enoman, tapi ongku-ongku Allah Ta'ala saya mau di kulah sarang panjenengan setuju. Waktu Nabi Adam tobat karena menyesali akan perbuatannya, bertobatnya selama 100 tahun, hampir 100 tahun, diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Adam. Di waktu Nabi Adam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tobatnya Nabi Adam diterima. Setelah tobatnya Nabi Adam diterima dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diangkat lagi oleh Allah. Ya sudah ada Bismillah mana? Walaupun ada Bismillah tidak menti. Nah, terus kemudian itu setelah Nabi Adam. Jadi di waktu Nabi Adam tobatnya diterima, kemudian Bismillah diangkat lagi oleh Allah Ta'ala ke langit sehingga tidak ada lagi Bismillah. Bergulir sampai ke Nabi Nuh. Bergulir dari Nabi Adam sampai fase Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh. Di waktu Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang luar biasa dahsyat, sehingga di sana tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, yang ada itu hanyalah air dan langit.
Pokoknya semuanya mati sudah, kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu dikatakan Abul Bashar kedua, karena semuanya mati. Keturunan Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Nuh, itu yang hidup itu hanya Nabi Nuh dengan putranya 3. Jadi Nabi Nuh itu mempunyai anak 3, namanya Ham, Lam, Yafus. Kan'an itu bukan putranya, tapi cucu-cucunya, cucu keberapa. Jadi Kan'an bukan putranya Nabi Nuh. Berdasarkan di dalam Qisasul Anbiya atau di dalam kitab itu putranya Nabi Nuh itu ada 3, yakni Ham, Lam, Yafus. Yang hidup ya hanya Nabi Nuh dan putranya ini. Kemudian ketiga putranya itu ada di paling timur, ada di tengah, dan kemudian ditaruh di barat. Kemudian ono barat, ono tengah, ono timur gitu. Bahasanya kemudian ono. Di waktu banjir bandangnya Nabi Nuh yang ada atau yang kelihatan itu hanya air dan langit, semuanya mati, makhluk semuanya mati, kecuali yang ada dalam perahu. Seakan-akan itu sudah seakan-akan kiamat itu sudah. Lah, kemudian Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Nuh. Setelah Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan dan kemudian Nabi Nuh itu membaca Bismillah, dan yang ada di perahu yakni Ham, Lam, Yafus putranya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah akhirnya yang namanya banjir itu mereda. Dan setelah banjir mereda, kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu ditarik kembali oleh Allah ke langit, sehingga sudah tidak ada lagi Bismillah. Walaupun sudah ada secara pembacaan, tapi mentini wis la ono. Terus kemudian di zamannya Nabi Ibrahim, setelah Nabi Nuh, kemudian fase-fase, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, Bismillah itu juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kapan? Di waktu Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, karena ada indikasi Nabi Ibrahim itu memotongi atau menghancurkan kepala-kepalanya patung. Ada indikasi, itu hanya sekedar indikator, tidak nyata. Karena apa? Tidak ada saksi di sana. Tidak ada saksi siapa yang menghancurkan patung-patungnya Namrud pada waktu itu. Hanya mereka itu berasumsi bahwa yang Islam itu hanya satu. Pak Ibrahim, ya Ibrahim, kulakon Ibrahim itu. Sehingga Nabi Ibrahim dihukum dengan hanya berdasarkan zon, tidak berdasarkan hal yang nyata. Nabi Ibrahim itu dihukum dengan cara dibakar. Di waktu dibakarnya Nabi Ibrahim itu, kemudian Bismillah diturunkan lagi oleh Allah. Akhirnya walaupun api sangat besar membakar Nabi Ibrahim, kemudian Bismillah diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Ibrahim itu membaca Bismillah, ternyata api yang begitu besar membakar Nabi Ibrahim itu jelek. Bardan wassalam, kuni bardan wassalam, itu jelek. Ini khirkul ada ini, ya, atau mukjizat ini. Tidak bisa membuat itu. Jangankan yobur kayak itu. Kening salat rokok lah tak kerja. Nabi Ibrahim dibakar dengan api atau dengan kayu kering yang begitu banyak. Nabi Ibrahim itu ada di dalamnya, bibarokati Bismillah, dengan barokahnya Bismillah, pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Nabi Ibrahim, beliau selamat karena api menjadi dingin. Setelah selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang dibakar oleh Namrud itu,
Hanya bismillah ditarik lagi, diangkat lagi oleh Allah Ta'ala ke langit, sehingga sudah tidak ada lagi bismillah. Terus kemudian setelah Nabi Ibrahim atau bismillah itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala di waktu Nabi Yunus, sampai ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa. Nabi Isa itu mendi. Ada orang buta, kunes rob Nabi Isa itu dimelak oleh orang mati. Jaga benar Nabi Isa. Ya, sing ngono iku karena Nabi Isa telah dituruni Bismillahirrahmanirrahim. Dituruni bismillah. Loh, setelah mari ngono iku, setelah membangkitkan orang mati atau menjaga orang mati dalam kubur, yang gak boleh ben Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, yang gak boleh. Kemudian mon yang gak boleh tak ada bismillah pun, tak ada bismillah. Lah terus kemudian bismillah itu diturunkan lagi di waktu Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu diutus menjadi utusan. Lah hebatnya bismillah untuk Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Lah jadi istimewa, kita itu umatnya Nabi Muhammad termasuk umat yang istimewa. Karena apa? Karena bismillah itu tidak diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. Tidak diangkat lagi oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Lah kok seandainya kita itu membaca bismillah tak dimenti, teman? Ya mungkin kita seraja dosana. Benar bismillah saya tak menti. Orang semacam tak menti karena raja dosana. Mun orang lambe kun tahu bismillah ini. Orang-orang dulu kun tahu bismillah, pedeng tak mentak, tak tedes. Coba tak ngene ngede. Mongko nah kemana-mana bawa bumbung. Tinggal coba ke bumbung. Takut apa? Takut ngene ngede. Hari kun oneng bismillah toh. Mun baabeun apal Quran deh. Bener kun jawabannya tak ngene ngede. Makanya bismillah itu sangat mantih karena bismillah itu esena kitab-kitab Allah selah etoronaki Allah, termasuk Al-Quran sendiri. Maka kemudian ada dawuh sahabat orang seteh dungah gitu ya. Karena ada dawuh ini ya. Sahabat orang mau tidur itu membaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca 21 kali, maka Allah menjamin melindungi orang tersebut dari kemalengan, dari kebakaran, dari godaan setan. Jadi mempeh gus-gus itu. Namun tak maju bismillah kan langsung jebot tedung. Ya tombak absa'ab itu. Nah, makanya apanya mana seteh dungah maju bismillah kada. Bismillahirrahmanirrahim selekor kalih, maka Allah menjamin dilindungi dari kemalengan. Ya Quran no apanya mana? Ya kancing maroma itu kancing. Bene mare maju bismillah kok kena nih. Tak usah kancing maroma lah, tak usah kunci setir. Sapa nang tanian sepeda lah. Nah, bukan seperti itu menyalahi, tetap menyalahi aturan. Karena dawuhne Kanjeng Nabi, ukuli tawakkuli. Prempen kade buru tawakal. Ya mentak tak prempen sepeda apa Roma tak kunci tak kancing apa sepeda tak kunci setir. Sabane tanian ben seroben la pakun egelero aki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi senyarena atau yang mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan banyak dawuh-dawuh lagi, dawuh-dawuh lain berkaitan kelaban Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gelak nang i'anah, perlu digarisbawahi sahaban orang. Tero man arada ayyuhya sa'idan aw yamuta sa'idan falyubda bismillahirrahmanirrahim ala kulli hal. Sahabat orang menginginkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, maka mulailah segala sesuatu ini, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mun ngeco dan remah
Bernajam tentang bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Kalau mau melakukan perbuatan yang tidak baik, membaca bismillah malah tidak baik. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin. Kata-kata bal itu baik. Nek tidak baik tidak oleh. Nyium mobine noreng, apa caranya? Tidak boleh kemudian membaca bismillah itu. Itu penghinaan. Bisa jadi itu kalau nanti ada penjelasan nanti itu. Kalau memang ada unsur ihtikor, mau mencium istrinya orang seandainya, bismillahirrahmanirrahim, kok nyium selamat. Nah, kalau ada unsur ihtikor itu bisa murtad itu, bukan hanya haram itu, bisa murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Jadi alhamdulillah ini, alhamdulillah di situ hamdun yang kemasukan al. Al itu alil istighraq. Isinya alil istighraq itu adalah qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Artinya kan maknanya gini, segala puji milik Allah. Kata-kata segala itu kan banyak. Semuanya puji itu milik Allah. Lah, isi segala itu apa saja? Ini ya. Isi segala itu adalah qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal hudus, hudus alal qadim. Iku isine segala. Maksudnya qadim alal qadim, qadim itu adalah Allah. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk, itu jenenge segala. Andaikan Allah memuji Allah, seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini berarti Allah, sesungguhnya Allah, ini kan Allah yang dawuh di dalam Al-Qur'an ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Itu namanya qadim alal qadim. Larinya tetap kepada Allah. Terus anak qadim alal hudus yang nomor loro, Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk. Contohnya banyak, diantaranya fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu sananya. Dengan fadl Allah dan rahmatnya Allah saya ciptakan Muhammad, maka dari itu berbahagialah kalian. Nah, ini kan Allah memuji makhluk, yang dalam hal ini adalah memuji Nabi Muhammad. Lah, Allah memuji Nabi Muhammad itu tetap larinya kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian hudus alal qadim, makhluk memuji Allah. Kita jalan-jalan mungkin ntar ke Gunung Spekol. Kok bisa Allah menciptakan gunung seperti ini? Kayak pikulan ini. Sehingga orang sini menamakan Gunung Spekol. Betul-betul indah ini. Atau kemudian kita ngabus ke langit. Mak bisa pangeran agabai bulan, kebai matahari terang mengeluarkan cahaya tanpa ono kabel. Ndak ono kabel, ndak ono aliran listrik PLN, ndak ono tagihan. Ben bulan ndak ono rekening listrik, ndak ono untuk khusus bulan ben matahari ndak ada. Kuasa Allah lah, berarti makhluk memuji Allah. Makhluk memuji Allah. Lah, kenapa? Karena Allah. Kenapa kok Allah makhluk memuji Allah kemudian larinya kepada Allah? Karena Allah makhluk itu karena Allah telah menciptakan sesuatu yang indah. Kemudian kita lewat mungkin di jalan, ada orang perempuan yang cantik sana. Cek rati ni. Cek kebesaran Allah Taala kepengat makhluk pangeran ngak ni. Dan sebagainya, lain sebagainya. Contoh-contoh lain ini. Lah, pokoknya pujian makhluk kepada Allah itu adalah tetap larinya kepada Allah Ta'ala. Terus ono hudus alal hudus, makhluk muji makhluk. Contohnya mak pinter ben kek. Mak pinter ke HP ben. Lah, mak pinter ben agabai HP, mak pinter ben agabai sepeda, mak pinter ke. Nah, itu kan ada orang memuji orang.
Ada orang yang memuji orang, kan gitu ya. Lah, pujiannya orang kepada orang itu tetap larinya kepada Allah Ta'ala. Itu isinya segala. Saya ulang, kata-kata alhamdulillah, alnya itu adalah lil istighraq, sing artine istighraq itu adalah segala, sing isinya segala itu adalah qadim alal qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Qadim alal qadim maksudnya Allah memuji Allah, qadim alal hudus Allah memuji makhluk, terus hudus alal qadim makhluk memuji Allah, hudus alal hudus berarti makhluk memuji makhluk. Bahwa segala puji itu milik Allah. Rabbil alamina alhamdu utai sekabehane puji lillahi kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani sedaya alam. Jadi alam itu bukan hanya alam manusia tok, ya ono alamul malakut, ono alamul jin dan alam-alam lain. Kalau Kanjeng Nabi telah sampai, itu istimewanya Nabi. Istimewanya Nabi itu seperti itu. Ke alam-alam yang Rabbil alamin, kata-kata alamin, Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya segala alam, kan itu ya? Berarti segala alam berarti terdapat banyak alam, kan itu. Sedangkan kita itu hanya tahu alam manusia tok. Alam malakut, alam malaikat kita tidak tahu. Alam jin itu kita tidak tahu. Lah kalau Kanjeng Nabi itu sudah tahu ke alam-alam ini, sudah sampai ke alamnya mereka. Seperti di alam, contoh di bumi nomor 1, kan begini ya. Jadi tingginya langit, kalau langit itu tingginya sekian, maka bumi pun itu sekian. Kalau langit itu tingkat 7, bumi pun itu tingkat 7, kan itu ya. Loh, Kanjeng Nabi itu sudah tahu di bawahnya bumi ini. Di bawah apa? Bumi nomor 1 ini alamnya apa? Sebagaimana di tafsir Yasin itu ada. Di tafsir Yasin zaman Hamamizada itu ada di sana. Alam-alam apa saja itu diterangkan di sana. Terus alam apa? Bumi sab nomor 2 atau bumi tingkat 2 atau sab 2. Ada alam apa saja di sana? Kanjeng Nabi sudah tahu. Itu istimewanya Nabi. Di langit pun Kanjeng Nabi tahu. Itu hebatnya Rasulullah, Rasul kita itu, Nabi kita. Laria kita itu tidak mau bersolawat. Ya. Hebat Kanjeng Nabi itu. Dikasih keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui Rabbil Alamin. Lah untuk kita, karena tidak punya keistimewaan, sepenting kita itu sudah mempunyai Nabi yang hebat itu ya. Insya Allah kalau Nabinya hebat, umatnya insya Allah juga hebat. Jadi Rabbil Alamin, kata-kata Rabbil Alamin bukan hanya sekedar ditulis saja. Seperti dikala kita membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak apa alam? Ya tidak usah mikir. Yang jelas itu ada beberapa alam. Kanjeng Nabi sudah tahu kok alam-alam yang disebut Allah Rabbil Alamin itu. Lah untuk kita tidak tahu. Karena kita tidak dikasih keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui alamin. Lah untuk Kanjeng Nabi terbukti. Kalau Kanjeng Nabi itu terbukti. Bukan hanya abun ta'amul Allah. Menekun abun ta'amul Allah. Mun kita itu kan abun ta'amul Allah. Lah untuk supaya terbukti, akhirnya Nabi Muhammad dikasih keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui alam-alam yang ada di dunia ini. Ya termasuk alam malaikat katanya tadi itu. Alam jin dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du wallahu alam. Al-Fatihah.